Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Baik Buya, nampaknya telah masuk kembali satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya Bapak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Dengan Bapak siapa dari mana? Bapak Ridwan di Jawa Barat. Silakan bisa bertanya langsung kepada Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan Buya izin bertanya sebelumnya, semoga Buya dan keluarga dan seluruh jajaran Bahja selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena pandemi ini saya dan keluarga sering berbelanja online. Nah, ada salah satu aplikasi yang fiturnya itu menggunakan semacam Shopee Pay gitu, Bu ya. Jadi kita bayar dulu, kita mengisi dulu uang di akun kita gitu. Kemudian kita bisa menggunakan uang tersebut untuk berbelanja. Nah, saya pernah melihat kajian Buya bahwa hal itu boleh asalkan akadnya jelas gitu. Apakah itu pinjaman atau jasa gitu. Nah, tapi di aplikasi ini kita nggak mendapati itu ada perjanjian apakah itu sebagai pinjaman atau sebagai jasa. Nah, itu kan kalau misalkan katanya kalau misalkan itu sebagai pinjaman itu riba, tapi kalau misalkan itu dia dianggap sebagai pembayaran jasa itu tidak riba. Nah, masalahnya di sini tidak ada, Bu ya. Bagaimana hukumnya, Bu ya? Apakah boleh saya tetap menggunakan Shopee Pay Later seperti itu atau Shopee Pay gitu? Karena beberapa fasilitas yang kita bisa dapat dengan menggunakan Shopee Pay, nanti kita bisa mendapatkan keringanan berupa ongkos kirimnya gratis misalkan, atau ada diskon-diskon yang lain. Mungkin seperti itu, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun masalah cara-cara jual beli melalui online seperti itu memang harus kita pelajari dengan benar. Tadi kita ini kejelasan kepastiannya seperti apa kita belum tahu, hanya gambaran yang kami pahami bahasanya kita membayar ke sebuah tempat. Kemudian setelah itu kalau kita belanja dipotong dari uang begitu atau bagaimana, saya kurang paham. Kalau memang kita membayar kemudian setelah belanja nanti dipotong dari uang itu nggak ada masalah. Secara dohir seperti itu nggak ada masalah. Karena kita bayar dulu, karena orang juga pengen tahu ini setelah dikirim barangnya ngirim duit enggak. Jangan-jangan sudah dikirim barangnya nggak ngirim duit, dan dia juga punya aman juga. Transfer uangnya nanti saya kirim. Lalu kita ingin transfer. Atau kalau satu jasa kita nitipkan uang di situ, lalu kemudian dari jasa tersebut dia akan membayarkan ke tempat tersebut, kita mendapatkan barang. Kalau ini adalah normal, nggak ada masalah dalam hal-hal yang semacam ini. Dan ini adalah ya kita menitipkan uang ke tempat tersebut. Ada lagi yang sistemnya transaksi langsung, makanya ini macam-macam transaksi. Kita transfer kepada seorang online, jual beli online, kita beli ke sana langsung bayar, kita transfer duit, mereka ngirim ke kita. Yang lain enggak, mencuri jasa kayak itu apa tuh? PP yang disebut tadi itu kita bayarnya ke situ. Kemudian kalau kita pesan apa-apa nanti mereka yang bayari. Nah, lalu kita menitip uang tersebut nggak ada masalah. Kita nitipkan ke uang ke tempat tersebut, kemudian di saat kita memerlukan barang, maka dari sinilah yang bayarinya. Maka dia fungsinya tempat tersebut seperti misalnya perbankan, syariah misalnya. Kita nitip uang banyak di situ, sudah. Setelah itu kalau kita mau belanja langsung dari situ kepotong, misalnya, itu sah. Jadi perlu dibahas dengan detail. Akan tapi di saat orang yang kita titipi uang itu akan memberikan bonus ke kita, ini bonus apa misalnya? Bagaimana kok baik banget orang nitip uang, kan mestinya kan beban dia, malah dia ngasih bonus ke kita. Sampai ongkos kirim dan sebagainya. Ini apa yang terjadi di situ? Ini yang di sini yang dipermasalahkan. Bisa jadi dia sudah kerjasama dengan produk-produk yang ada. Kalau dia bisa menjualkan produk nanti dapat fee. Atau bagaimana? Kalau begitu, kalau dari produk tersebut adalah sah. Jadi dia mendapat hadiah dari yang penjual. Jadi kita beli barang tersebut karena yang bayar ini berarti seolah-olah dari orang ini, maka dari pihak produk itu sudah memberikan kelebihan kepada jasa tadi yang kita titipi uang tersebut. Nah, karena dia banyak, karena dia perlu memperbanyak orang belanja lewat dia,
Maka dia memberikan hadiah, hadiahnya diambil dari produk-produk tadi, pengusaha-pengusaha, produsen-produsen tersebut. Kalau begitu kasusnya adalah boleh. Yang nggak boleh adalah di saat kita nitipkan uang ke tempat orang tersebut, kemudian uang banyak diputar dalam dunia haram. Semakin banyak orang nitipkan kan semakin gede. Diputar dalam dunia riba, maka dia berani mencari bonus. Nah, ini adalah haram. Nah, tanyakan ini yang harus kita bahas. Dari mana kelebihan yang diberikan kepada kita? Mestinya kita tanya, dari mana kok Anda bisa tiba-tiba ngasih bonus ke saya itu? Kan saya nitipkan uang untuk bayar. Kalau dia ngomong, ya karena kebetulan yang banyak yang beli melalui saya ini banyak, maka dari produk-produk itu ngasih hadiah ke saya bagi buat ente. Maka sah kalau begitu kasusnya. Atau saya titipkan di sebuah usaha, akan saya titipkan di bank lagi. Ribanya, bunganya ini yang saya bagi dengan ente. Haram kalau seperti itu. Jadi Anda harus waspada dalam saat ini. Tanyakan kepada yang bersangkutan, dari mana saya dapat bonus ini? Hitungannya bagaimana? Hah? Hitungannya dari mana? Kalau memang jelas hitungannya adalah dari produk, ya sah, nggak ada masalah. Jadi kalau kita mengatakan hukum itu halal tuh harus, karena hukum ini tidak, permasalahannya tidak hanya satu tapi ada sangkut pautnya dengan masalah yang lain, harus dituntaskan ini pembahasannya sampai di sana. Makanya lebih baik adalah hati-hati. Sangat tepat kalau Anda langsung jual beli, kecuali memang dari jasa ini yang sudah jelas Anda tahu, kemudian dia memberikan keuntungan itu adalah juga dijelaskan, maka Anda bisa ikut di situ. Kalau tidak, Anda tanyakan dulu. Kan bisa ditanya, mereka juga manusia kok yang menjalankannya, maka dengan itulah Anda punya jawaban, bukan dari kami menjawab. Kita pengen tahu. Barangkali ada yang punya pembahasan yang detail masalah ini, bisa disampaikan kepada kami untuk menyempurnakan dari apa yang kami sampaikan dari jawaban ini. Wallahu a'lam bishawab.